Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum 2006 atau Implementasi Kurikulum 2006 di saat pandemi. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Robiatul Adawiyah dengan NIM 203200233 dan Sakinatul Ilahiyah dengan NIM 203200234. Silakan teman-teman yang lainnya untuk menyimak penjelasan dari kami. Pengertian KTSP 2006. Apa sih KTSP itu? KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, dan dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut BSNP. Sebagaimana panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP, yakni memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua ada struktur dan muatan KTSP, yang ketiga ada kalender pendidikan, dan yang terakhir ada silabus dan RPP. KTSP dapat diartikan sebagai strategi perkembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP juga merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi luas dalam setiap satuan pendidikan dan pelibatan pendidikan di masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. KTSP juga dapat diartikan sebagai salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Di dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta dewan pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang sudah ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, yakni Komisi Pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP, yakni sebagai berikut. Yang pertama, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi, karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang kedua, yakni sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan yang di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Yang ketiga, yakni KTSP untuk setiap program studi di perguruan tinggi itu dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Sakinatul. Komponen-komponen KTSP. Dalam garis besar, KTSP memiliki 5 komponen penting sebagai berikut. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Menurut pendapat Morrissey, seperti dikutip oleh Mulyasa 2007, bahwa visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Kunandar 2007 juga mengemukakan bahwa misi merupakan langkah strategis menuju visi yang telah dirumuskan. Misi ditentukan berdasarkan visi satuan pendidikan yang telah ditetapkan. 20 visi dan misi satuan pendidikan dapat dikembangkan oleh lembaga-lembaga masing-masing dengan memperhatikan potensi dan kelemahan masing-masing. Mulyasa 2007 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan satuan pendidikan merupakan acuan dalam mengembangkan KTSP. Tujuan pendidikan satuan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SDLB, paket A, dan SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMALB, paket C. Dan yang ketiga, pendidikan menengah kejuruan yang
terdiri atas SMK atau MAK. Yang kedua, satuan dan muatan KTSP. Mulyasa 2007 menyebutkan bahwa struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan memuat mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan dan global. Yang ketiga, kalender pendidikan. Satuan pendidikan dasar menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi. Yang keempat, silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Implementasi kurikulum 2006 atau KTSP saat pandemi. Kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini memungkinkan untuk pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi peserta didik. Kurikulum yang mengacu dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum nasional, di mana kunci keberhasilan implementasinya terletak pada kolaborasi guru, siswa, dan orang tua. Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19, saat ini lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru. Hampir setiap satuan pendidikan di Kota Malang sudah memanfaatkan e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan bahan dari Seamologs 2020 dipaparkan contoh pola pembelajaran kenormalan baru di antaranya menjelaskan Senin, Rabu, kegiatan tatap muka antara guru dan siswa dalam aplikasi misalnya Zoom atau Sinkronus, Kamis Jumat, di mana peserta didik belajar secara mandiri atau jarak jauh atau asinkronus, sementara untuk Sabtu Minggu merupakan hari libur.